mengentaskan kemiskinan dalam waktu 45 hari. 45 hari ya Pak ya. Gimana itu Pak? Ya, kenapa? Dalam 45 hari kita bisa mengentaskan kemiskinan. Karena halo Sobat Ternak semuanya, jumpa lagi dengan Ibob Sony, Sarjana Peternakan di channel Vlogger Peternakan Indonesia. Iya, kita sekarang ada di mana, Son? Kita sekarang ada di ini Bob, kelompok tani ternak puyuh Cilangkap, daerah Sukabumi lah, Ya. Cikembar. Ini adalah pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya. Jadi ini adalah peternakan puyuh. Tapi kita akan lebih spesifik dulu secara mikro bertanya mengenai beternak puyuhnya itu ke SQF. Ya, SQF. Apa SQF itu, Son? SQF itu Selamat Quail Farm itu, Bob. Selamat Quail Farm. Jadi mungkin Pak Selamat awalnya menjadi pionir untuk menjadikan SQF inilah, Pak. Ya, dan akhirnya di sini menjadi pelatihan buat teman-teman yang mau beternak puyuh, terutama teman-teman millennials. Benar, sangat benar ini, Bob. Hari ini kita belajar mengenai ternak puyuh. Kalau sebelumnya Bob, ayam petelur kita sudah lihat. Nah, nanti kita tunjukkan apa bedanya dengan telur konsumsi yang biasa kita makan. Ya. Nah, kandungan-kandungan nutrisinya seperti apa, cara beternaknya seperti apa, peluang potensinya seperti apa. Nanti coba kita tanya dengan Pak Kris nanti Pak yang Kris, bertanggung manajer jawab atas farmnya. farm di sini ya. Apa kabar Pak Kris? Pak, ini salamnya milenial ini. Iya, Pak. Apa yang kita harus tahu awalnya nih Pak sebelum kita masuk ke dalam? ya, puyuh itu adalah unggas lokal asli milik Indonesia. Oh, Asli milik Indonesia yang sudah dikembangkan. Nah, sekarang produktivitasnya pun juga sudah agak bagus karena per tahunnya produksi telurnya sudah sampai 250 sampai 300 butir. Loh, emang di luar negeri nggak ada puyuh? Ada banyak. Oh. Banyak. Di mana di Macam-macamnya ada juga. di Rusia ada, di ini ada, di Cina ada, di ini ada. Ini puyuh ini adalah puyuh lokal yang sudah dikembangkan. Ya, artinya memang dulunya kita pernah mendatangkan puyuh dari Jepang, namanya gitu kan ya. Tapi setelah berada di Indonesia sudah dikembangkan dan persilangan akhirnya kan sudah menjadi puyuh asli milik Indonesia. Iya. Puyuh ini adalah sangat merakyat. Sangat merakyat karena apa? Dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan lahan yang luas, biaya yang banyak, tenaga yang banyak. Mudah ya Pak? Ya, mudah semuanya. Artinya semua orang bisa. Ini supaya kita tahu yang sering makan telur puyuh itu sebenarnya khasiat dari telur puyuh itu apa sih Pak? Banyak sekali, terutama kita ngomongnya adalah proteinnya. Proteinnya itu dibandingin telur yang lain, proteinnya sangat tinggi. Terus ada kandungannya asam zeaksantin. Asam zeaksantin adalah sangat bagus untuk perkembangan otak. Ya, kan makanya untuk anak kecil, ibu hamil dianjurkan untuk konsumsi ini ya Pak ya. Telur puyuh ini. Yang menjadi momok sekarang kan orang takut karena dengan isu-isu yang beredar yang dibangun oleh dulunya menerangkan bahwa telur puyuh itu kandungannya kolesterolnya tinggi ya Pak ya. 884 kandungan kolesterolnya. Itu setara dengan telur bebek. Kami setelah menganalisa baik di IPB, baik di Skovindo, baik di Embrio, baik di UGM dan balik dari ini itu benar-benar lembaga independen ya Pak lembaga ya? itu ya. Dan dapat dipercaya lah. Ya, itu menunjukkan bahwa telur puyuh itu kolesterolnya itu lebih rendah dari telur ayam kampung, telur bebek, telur ayam negeri. Nanti kita tunjukkan bahwa dari BPT Serpong itu menunjukkan bahwa telur puyuh itu kolesterolnya sangat rendah. Nah, benar. Sangat Ini konsumsi. ini Saya benar. pun sendiri hampir setiap hari makan telur itu minimal 20 butir. Telur puyuh? Tidak masalah ya Pak? Tidak masalah sampai sekarang. Jadi ini informasi penting. Terima kasih Pak Kris sudah memberikan wejangan terhadap kita semua. Jadi untuk teman-teman tidak perlu ragu lagi, khawatir lagi ya Pak ya, untuk konsumsi telur puyuh. Jadi apa yang selama ini yang diberitakan di luar itu, termasuk di media-media Google yang saya baca, bahwa kandungan kolesterol telur puyuh ini sangat tinggi. Banyak juga yang hoax. Banyak juga yang hoax. Ternyata sehat guys, jadi jangan takut. Iya. Ya Pak ya. Betul. Mari kita langsung berarti
Kita menuju ke belakang tempat budidaya. Dari hulu sampai hilir akan kita tunjukkan bahwa betapa mudahnya kita beternak puyuh. Artinya anak-anak muda sekarang jangan pengen menjadi pegawai saja. Inilah peluang usaha entrepreneur yang harus kita jemput. Mari kita ke belakang. Oke, ikutin kita terus. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel Vlogger Peternakan Indonesia. Teman-teman, kita sekarang sudah berada di ruang apa nih Pak? Kalau bisa ruang penetasan hatchery. Sistem hatchery-nya ini gimana ini Pak? Hatchery ini yang ada di sini adalah masih sederhana, semi manual. Ya kan, semi manual kenapa? Termometernya kita sudah menggunakan termometer yang digital. Ya, di dalamnya bolak-baliknya masih kita pakai tangan. Per berapa lama sekali? Per 4 jam sekali. 4 jam sekali ya. Bentuknya mesin tetasnya adalah seperti ini. Ya. Ini rakitan sendiri Pak? Ini rakitan sendiri, sangat sederhana. Nah, mungkin bisa dilihat bentuknya di dalamnya. Nah, ini adalah boxnya. Ya. Di sini adalah termometernya yang digitalnya. Di dalamnya bisa dilihat. Di dalamnya ini ada lampu. Lampu ini sebagai ada dua fungsinya, sebagai sumber pemanas dan penerangan. Ya. Di bawah dikasih tempat untuk menampung air karena di dalam mesin tetas ini butuh kelembaban di atas 65%. Nah, ini ada raknya, namanya rak shelter. Raknya telurnya ditata sedemikian rupa. Nah, ini yang tumpul, ini yang lancip. Bentuknya adalah oval. Beratnya untuk ditetaskan standarnya adalah 12 sampai 14 gram. Telurnya tidak lebih dari 5 hari. Harus masuk tetasannya Pak ya. Nah, ini yang tumpul ada di atas, yang lancip ada di bawah. Ditaruh di rak seperti ini. Per 4 jam sekali dibalik. Nanti dibalik lagi setelah 15 hari mau menetas. Ini raknya kita ganti. Dipindahkan ke hatcher ya Pak? Ya, ke rak hatchery. Hatchery ya. Rak hatchery-nya bentuknya adalah yang seperti ini. Iya. Ini insya Allah besok akan menetas ya Pak ya. Satu kotak itu ada berapa Ini kapasitasnya? 500 butir. Persentase menetasnya? Persentasenya adalah sekitar 80%. 80% ya? 80%. Nah, sangat sederhana kan? Benar. Artinya teknologinya dan teknologi tepat guna. Iya. Mudah semuanya belajar bisa belajar di sini. Mau membuat mesin sendiri, mau bagaimana bisa. Setelah ini menetas, nanti kita lihat ke belakang bagaimana sih cara pemeliharaan. Iya. Nah Pak, untuk pemilihan telur sendiri untuk masuk penetasan, apakah semua telur masuk atau kita seleksi dulu? Seleksi. Kriteria yang telurnya masuk ini adalah kerabangnya tidak tebal dan tidak tipis. Bentuknya oval. Beratnya antara 12 sampai 14. Jadi kalau di bawah itu kita kaling ya Pak? Iya. Umur telur tidak lebih dari 5 hari. 5 hari. Kalau kita punya 3 mesin tetas, 1, 2, 3, ini 3 unit, dalam 1 tahun kita bisa menciptakan dia 10.000 ekor. Setahun ya Pak? 1.500 kali. 3.600-an. 3.600-an. Kali 18 kali Kali 18 kali. 18 kali. Iya. Setahun itu bisa 18 kali itu. Artinya kan modalnya untuk milenial yang sekarang yang tidak modal, jadi jangan khawatir. Yang penting adalah kerja keras dan sungguh-sungguh. Udah. Dengan 3 mesin tetas ini perlu space, tempat yang luas. Nah, ini sebesar kamar Ya, kosan artinya aja nih. kamar. Benar. Kamar 2 kali 2 saja sudah cukup untuk menetaskan. Yang penting tertutup rapat. Iya. Pak, kalau boleh tahu satu pembuatan mesin tetas ini kisaran berapa sih Pak? Kosnya? Kalau ini sekitar 2 juta ya Pak. Bisa dibeli di sini bisa. Ya? Oke. Teman-teman kalau yang mau belajar mau beli juga bisa di sini. Iya. Jadi nanti kan tinggal dikalkulasi. Ya. Awalnya penetasan dulu. Mari kita lihat ke dalam bagaimana pemeliharaannya supaya teman-teman bisa catat-catat juga ini. Yuk, Oke, mari monggo. kita belakang. Monggo Pak. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Starter sampai dengan remaja. Banyak ABG di dalam.
bisa tingkat 5, bisa tingkat 4. Ini panjangnya 120, belakangnya 60. Ini bisa diisi 100 ekor. Kenapa ditutup, Pak? Karena dari sana puyuhnya sudah menetas. Ini perkembangan bulunya belum sempurna. Nah, dia masih belum pemanas. Dari mesin tetas di sana yang 38, ya di sini paling tidak 36. Penyesuaian Ya. Sampai berapa hari Pak di sini? Di sini bisa sampai kita rapatin sama 3 hari. 3 hari. Setelah itu nanti hari ketiga ini mulai dibuka. Ya. Mulai dibuka sedikit-sedikit ya. Nanti hari ketiga ini dibuka, ini pintunya. Nah, setelah ini yang mau di atas seminggu sudah seperti ini bentuknya. Ini lampunya masih nyala 2, lantainya ini sudah dibersihin. Ini ada umur 1 minggu. 1 minggu ya Pak ya. Mudah stres nggak Pak? Atau ada penyakit-penyakit yang lain yang sering Penyakit menyerang? yang sering menyerang itu adalah senot. Senot atau korisa. Itu kondisi-kondisi seperti hujan seperti ini ya, itu yang menjadi. Seperti ini Pak, teman saya Ibu ini lagi kena senot. Ya, mungkin itu. Ini kandang starternya seperti ini, kita rapat, kita menggunakan ini, kita tetap ada ini ya Pak ya? ya, kita exhaust untuk mengatur sirkulasi ya. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di Vlogger Peternakan. Ini kandang puyuh penghasil petelur. Luas kandangnya 12 kali 8. 12 kali 8 itu bisa menampung di atas 5.000. 5.000. Satu orang pegawai Cukup untuk handle ya Pak ya? kita handle. Sehari berapa lama itu, Pak? Satu orang pegawai? Itu cukup setengah hari. Waktu kerjanya Pak ya? Iya. Nggak terlalu repot seperti ini, ya kan? Gitu, benar-benar. Kandang mau dari baja ringan seperti yang ini Bisa dari ya, Pak, bahan dari kayu, dari bambu kita Ya. Sini banyak kan kayu sih. Lebih hangat kayaknya. ya dari bambu kan juga nggak apa-apa. Artinya kita di tempat Manfaatkan, kita manfaatkan kita yang paling banyak apa, yang paling Bisa besar kita apa. ya. Kalau baja ringan kan investasi Lebih mahal, tinggi, ya. sangat tinggi, ya kan. Tapi kalau bahan sekitar kita mau pakai bilik nggak Bisa ya Pak ya? yang penting kita bisa berusaha. Ini satu kandang ini kapasitasnya ini bisa 200 ekor. Ini kandangnya ukurannya 1 meter. 1 meter. Ini ke belakangnya 60. 60, tinggi 30 tetap ya Pak? Ya, ingin tingginya seperti ini. Nah, ini minumnya kita sudah menggunakan. Oh, nipple ya? Nipple drinking. Artinya otomatis sudah ya? Otomatis, ya kan artinya pekerjaannya sudah sangat mudah kan. Pemberian makan cukup sehari sekali. Sehari sekali Pak? Sehari sekali. Nah, dihitung nanti kalau masih ada sisa besok pagi, sisanya ditaruh di ember lain, yang baru diatur di bawahnya, yang sisanya kemarin di ember diambil taruh di atas. Oh gitu ya. Kotorannya sehari cuma Sekali juga ya? sekali. Oh, ini sangat simpel ini ya? Iya. Kolek telurnya Kolektornya harus sehari sekali. biasanya? Pekerjaannya semua sudah selesai. Paling terakhir itu adalah pengambilan telur. Oh berarti kalau yang masih ada bertelur besoknya baru kita kolek lagi ya Pak ya? betul. Ini kan Per hari bisa keluar berapa butir telur kalau dari sini? rata-rata 4 Rata-rata 4.000. 4.000 butir telur. Tiap hari kan? 70 sampai 80 kali. Jangan lupa subscribe Vlogger Peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Yang pertama kali kita lihat ketika kita datang ke sini, Ya gimana Pak? yang menarik sekali adalah langsung ada tulisan pelatihan tematik peternakan petani milenial. Nah, kenapa milenial harus menjadi peternak atau petani, Pak? Kenapa yang kita ambil adalah milenial? Sekarang milenial adalah usia-usia yang produktif. Iya. Sebentar lagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Ya, komposisi penduduk itu banyak usia produktif. Kalau kita tidak bisa mengarahkan pemuda produktif itu, energinya yang tidak bisa tersalurkan akan kurang baik menurut saya. Dan teman-teman akan terjebak dengan pemikiran karyawan lagi, dengan pemikiran bekerja di perusahaan besar lagi, mikirin gaji untuk bayar kreditan lagi, terutama kreditan HP, Pak. Kalau milenial sekarang, jadi ke situ energinya. Nah, ini yang diperkenalkan gitu ya, Pak ya. Mental entrepreneur ya Pak? Iya. Kenapa di sini kita menekankan puyuh ke mereka? Karena puyuh ini pertama, puyuh bisa diusahakan
di lahan yang sempit. Artinya kita punya lahan di belakang rumah yang luasnya tidak lebih dari 100 meter persegi. Itu kita bisa mengusahakan puyuh minimal 5.000 ekor. 5.000 ekor. Kita mengusahakan 5.000 ekor, itu pekerjaannya cukup setengah hari saja. Setengah hari. Antara 4 sampai 5 jam Sudah pekerjaan selesai, ya? sudah selesai. Itu pun juga pekerjaan yang tidak terlalu cepat, itu standar saja pekerjaan. Karena teknologinya puyuh ini sudah diarahkan untuk semuanya. Ngasih makan cukup sekali, ngasih minum tidak perlu karena kita sudah menggunakan teknologi nipple drinking. Otomatis ya Pak? Ya, otomatis. Ambil kotoran, setelah itu ambil telur, sapu bersih, udah pekerjaan ini sudah selesai. Per 5.000 ekor kurang lebih sekitar 4.000 butir. Jadi ini untuk teman-teman yang menjadikan bisnis sampingan juga bisa ya Pak ya? Bisa, sangat bisa sekali. Perhitungannya gimana Pak kalau mau memulai? Ya, kalau mau memulai ya, bisa datang langsung ke P4S kami. Ya. Ya, di sini. Ini teman-teman posisinya itu di Jalan Pelabuhan 2. Kilometer 19. Kampung Cilangkap. Ya. Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar. Kabupaten Sukabumi. Dan kalau yang nggak tahu juga cek di Google Map Map ya? Langsung P4S Sukabumi langsung sampai ke sini ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu tempatnya di mana. Di sini nanti akan diajarkan tentang budidaya puyuh. Mulai dari semuanya ya, tentang peluang pasarnya, tentang cara pembudidayanya, sampai terakhir adalah pasca panennya. Betapa mudahnya pelihara puyuh seperti ini. Karena dengan punya 5.000 saja, penghasilan untuk mencapai 7 juta sampai 10 juta itu bukan pekerjaan yang sulit. Itu modal berapa Pak awalnya Pak? Ya. Untuk 5.000 itu ya Pak? Untuk 5.000 aja mulai awal kita punya mesin tetas, 2 mesin tetas saja. 5 juta? Iya, sekitar 5 juta bisa. Dengan kurun waktu yang bertahap. Karena pelihara dengan kecil sedikit. Karena puyuh itu perkembangannya sangat cepat sekali. Ditetaskan cukup 17 hari. Dipelihara dari umur 1 hari, umur 45 hari sudah bisa menghasilkan telur. Kalau mau dikawinkan lagi buat bikin breeding, 2 bulan setengah kita bisa bikin breeding. Tapi tidak semudah itu kita bikin breeding langsung kawinkan. Ada ilmunya khusus. Oh, ada lagi ya Pak? Ya. Ikut pelatihan ya Pak ya? Pelatihan, kan artinya begitu. Ya, alhamdulillah di sini P4S ini sudah dikelola oleh Pak Slamet, saya yang semuanya konsen di bidang perpuyuhan lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Ya, artinya kita membesarkan puyuh ini. Kita pun juga sudah membuat produk-produk turunan. Seperti ini ada bakso ya Pak ya? Proteinnya dibandingin dengan protein sapi ini paling tinggi. Lebih tinggi ya proteinnya itu 22%. Sama ikan salmon pun juga lebih tinggi dari ini. Oh gitu ya Pak ya? Persentase tulang sama dagingnya itu ketebalannya gimana Pak? Ketebalannya sekitar antara 60-40. 60-40 ya? Akhirnya pun juga di pasaran pun juga harganya tidak mahal. Iya. Artinya per ekornya kurang lebih antara 3.000 sampai 4.000. Teman-teman bisa bandingkan sebagai sebuah diferensiasi produk kan jadinya. Kan? Kita mau bergerak, yang namanya anak muda milenial sekarang itu kreativitasnya tinggi ya. Artinya ini telur puyuh yang belum banyak beredar di luaran, kan kita bisa bikin topping masakan, topping dari menu dari kafenya dari puyuh ini. Iya. Kontinuitas produknya selalu ada kok. Selalu ada. Terus dagingnya dibuat bakso, tulangnya dibikin steak. Kenapa kita pakai steak dari tulang ini? Adalah ini untuk para manula nantinya. Karena untuk kalsium ya Pak. Karena mudah dicerna. Ini rasanya kayak gimana Pak? Rasanya snack kan? Snack. Snack. Kamu cemil-cemil itu ya. Rasanya seperti steak. Ini beneran tulang yang ditepungkan, dicampur dengan tepung kayak gitu kan jadinya kan. Coba Bob. Gimana Bob?
Ya biasa ya. Iya, tidak seperti tulang ya Bob ya. Iya kan rasanya kan tidak. biasa. Tapi nilai manfaatnya kan sangat luar biasa. Untuk kesehatan khususnya manula ya Pak ya. Iya. Hai guys, saya Indra Binowo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. Ini studinya per 1000. Berarti nggak setahun itu bisa Balik modal. balik modal gitu ya. Sekitar antara 10 bulanan. nggak sampai 11. sampai sekitar 7 lah. 7 bulanan ya. Bulanan. Nah, dan sangat simpel untuk dilakukan ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja juga bisa Bob. Bisa, Bisa iya. dilakukan. Tuh tahu teman-teman yang transisi lah. Jadi kadang gini teman-teman yang fixed income itu kurang berani untuk langsung terjun menjadi entrepreneur. Iya. Nah mungkin beternak puyuh bisa menjadi transisi antara teman-teman yang punya fixed income mencoba menjadi entrepreneur. Siapa tahu fixed income bisa diloncatin jadi entrepreneur kayak gitu. Harapannya seperti itu Bob. Iya, atau ada produk-produk olahan yang bisa dijual di kota sebenarnya. Kita lihat sini telurnya ya. Di Telurnya. compare Ini ya, Pak? ada di compare ya. Di telurnya ada telur unggas nih. Ya. Ini ada puyuh. Ini ada bebek. Ini ada ayam kampung. Ini ada ayam negeri. Ini ayam Arab ya. Ini harganya kita ngomongnya ini adalah Butiran. 3 ini adalah 1.000 oke. ya. Ini harganya kurang lebih 1.500. Iya, per butirnya. 1.500 ya per butirnya. Bebek sudah 2.500 sampai 3.000. Ayam kampung 3.000 sampai 3.500. Dari perbandingan ini beratnya sekitar 65 Iya. gram. Kalau bebek pun juga kurang lebih 65. Telur ayam negeri cuma 30 Gram ya. 5 gram. Kalau kita 4 aja yang harganya 1.500 kurang lebihnya. Ini 40 gram ya. 4 sudah 55. Harganya kan ini beratnya adalah per butirnya adalah 12,5 sampai 13. Iya. Ya kan? 13 gitu. 50 graman ya. Iya kan? 50 gram. Ini harganya kan lebih banyak-banyak. Yang di rumah para ibu-ibu yang diutamakan adalah yang ada di kulkas ada telur ini. Karena apa? Di rumah ibu-ibu takutnya adalah kolesterol tinggi. Nah, itu tadi yang kita di awal. Kolesterol tinggi. Kita sudah ada bisa menunjukkan Bukti ya Pak ya. bukti bahwa kita dianalisa Lab dengan independen lab ini. independen dari UGM pun juga nih. Dari UGM bahwa kolesterolnya adalah sangat rendah, cuma 36. Kalau sekarang lebih keren itu gaya hidup minimalis. Semua serba minimalis. Rumah minimalis, garasi minimalis. Nah Tapi ini hasilnya optimal. telur minimalis dengan hasil yang optimal. Ya betul. Jadi saya tertarik Pak. Slogannya apa nih? SUF ini mengentaskan kemiskinan dalam waktu 45 hari. 45 hari ya Pak ya. Gimana itu Pak? Ya, kenapa? Dalam 45 hari kita bisa mengentaskan kemiskinan. Karena dipelihara mulai umur 40 hari sudah mulai bertelur. Sudah menerima Artinya hasil. kalau udah telur artinya sustainable. Rutinitasnya kita sudah ngasih makan pagi sini, besok pagi sudah bertelur terus. Iya. Begitu terus. Iya. Sudah menghasilkan. Menghasilkan. Wah. Di belakang rumah kita punya emperan, kita punya 2 kandang sampai 5 kandang. Dikerjakan nggak lebih dari 1 jam. 1 jam per hari. Itu ibu, anak, bapak itu bisa ngerjakan semuanya. Iya. Dan selebihnya kita bisa melakukan aktivitas yang lain ya Pak ya. Betul. Dan jangan khawatir teman-teman kalau di hilir kalian bingung kalau aku nanti jadi peternak jualnya kemana gitu. Kenapa nggak bikin produk olahan sendiri? Toh pagi-pagi bisa ngurus kandang, Setelah siang ke sore. Ya, artinya berangkat ke kantor, berangkat kerja sambil bawa telur teman-teman yang ini Benar. udah dijual, udah selesai. Udah selesai juga. Ataupun mau bikin produk olahan di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mungkin nggak kemana-mana, banyak produk olahan yang bisa dibuat gitu. Jadi ini bisa dari hulu ke hilir, bisa dibikin di rumah sendiri sebenarnya. Benar. Ini puyuh ini gitu. Kalau pengen tahu lebih seluk-beluknya tentang puyuh, bisa datang. Langsung Sekali lagi ke sini ya Pak ya. P4S ikuti pelatihannya nanti ya. Dan di sini jam operasionalnya jam berapa Pak?
Ya, artinya di sini kan 24 jam. Iya. Mungkin yang ngomongnya jam kerja saja lah. Iya, Jam iya. kerja jam 8 sampai jam 4 begitu kan bisa gitu. kita terima. Tapi kalau yang dari luar kota pun datang sampai sini jam 12 pun ya kita terima. Oh, gitu. Kami pun di sini pun juga untuk kamar-kamarnya untuk pelatihan kami siapkan. Oh, sudah tersedia. Sekarang ada yang dari Pol Bangtan juga lagi Magang di situ? di Magang sini. di Iya. 4 orang. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi silahkan Di kolom komentar ya, Bapak ya. di kolom komentar, siapa tahu nanti kita bisa memfasilitasi lagi ya. Iya, Apapun yang berhubungan dengan burung puyuh ini. ternak burung puyuh. Iya. Saya Bob Tarigan, Saya Sony. Sarjana Peternakan. Jangan lupa langsung tonton terus. Nggak usah kita suruh like, comment, subscribe. Nggak ada lagi, Ada Bob. teman-teman kita. Ada Udah ada ya, teman-teman Bob, kita. timnya. Oke, thank you. Oke, tetap dukung Peternakan Sarjana Indonesia. Bob, ya. Maju terus Oke. peternakan Indonesia. Halo, saya Marsha Widianto. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di Vlogger Peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu, menonton, dengan membantu ekonomi temanku.